Kita tahu kan, raditu billahi robba, aku ridho Allah tuh Tuhanku. Kalau kita bener udah ikhlas bahwa Tuhan Allah itu Tuhan kita, kita udah ikhlas. Tapi kalau kita dikasih ujian ngeguru tuh gitu. Tapi baik, nggak apa-apa, bagus. Tapi tekniknya gini, kita harus tahu dulu tekniknya. Oh, Tuhan itu kita dari awal juga kita udah ikhlas bahwa Allah itu Tuhan kita. Pas kita udah dikasih ujian, dikasih menurut kita, aduh kok begini, hari kita begini dapat ujian cobaan, nantinya kita nggak bakal ngegerutu karena kita udah tahu dulu tekniknya. Jadi ya jangan dari rasa dulu, susah. Kalau ikhlas dari rasa dulu susah, tapi dari ilmu kita dulu, dari teknik dulu, gitu caranya. Kalau mau ikhlas dari teknik dulu, dari ilmu dulu. Ilmu maksudnya dari pengetahuan, dari ilmu. Kita tahu bahwa Allah Tuhan kita. Kita udah tahu dong. Udah tahu Allah itu bukan hanya ngasih nikmat tapi juga cobaan. Nah, pas kita dikasih cobaan, kita juga ngeguru tuh. Karena kita belum makemin lagi nih awalnya. Awalnya kan kita udah tahu bahwa Allah itu bukan hanya ngasih nikmat tapi ngasih ujian. Udah dikasih sholat juga udah disebut nikmat. Itu udah disebut nikmat. Gitu, udah dikasih sholat juga udah disebut nikmat. Jadi minta juga menurut ikhlas versi pertama itu nggak mikir gitu, katanya gitu malah. Iya, nggak mikir, udah dikasih sholat tapi tetap minta. Secara logika ini malu-maluin. Dikasih sholat aja udah itu taufik yang besar. Coba dari ribuan jutaan orang, ya kenapa ente yang dikehendakin bisa sholat gitu, dari ribuan kenapa ente yang dikehendakin jalan ke sini ngaji? Itu kan luar biasa, ya kan? Yang mana ente nggak sadar itu gitu. Nah, ente nggak sadar udah ngelakuin minta imbalan lagi. Menurut versi pertama ikhlas itu bukan gitu, malu-maluin kayak gitu. Udah dikasih sholat itu tuh udah luar biasa. Makanya kalau ngedoa itu malah kan ada ngedoa itu ya, ente minta doanya dikabulin itu udah kelancangan yang luar biasa gitu, bener gak? Kenapa? Karena doanya aja udah suatu pengkabulan. Jadi ente mau ngangkat tangan aja itu udah berharga, udah nikmat yang besar. Ente mau berdoa itu udah dikasih sama Allah. Kok ente bilangnya udah doa kok nggak dikasih? Itu pemberian Allah malah. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا شرفنا على رضا أشرفنا فدم علينا نوبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'in ala umuri dunya khususan masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang
wa syurita ma'ama marra liqabuliha. Wa syurita dan disyaratkan ma'ama marra berikut serta syarat-syarat yang sebelumnya. Syarat liqabuliha untuk diterimanya sholat indallahi subhanahu wa ta'ala. Indallahi menurut Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah, maha tinggi Allah. Disyaratkan ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Ayyaksida hendaknya ia bermaksud biha dengan sholat itu wajhallahi ta'ala akan zatnya Allah. Wajah itu zat ya, akan zatnya Allah. Wahdahu maha esa Allah. Wa ayyakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Wa ayyakuna ma'kaluhu dan disyaratkan makanan orang tersebut, makanan kita, wa malbusuhu dan pakaian sholatnya, wa musallahu dan tempat sholatnya, halalan itu halal. Wa yadhira qalbuhu fiha falaysa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Falaysa lahu min sholatihi, maka tidak ada baginya dari sholat, maka tidak ada dari sholatnya illama akola, kecuali suatu keadaan akola minha, yang mana ia berpikir-pikir, tadabur ya, akola itu mikir-mikir, minha dari sholat itu, dari sholat yang ia kerjakan, khusyuk gitulah ya, tadabur, nggak mikir apa-apaan, mikir sholat aja. Wa alla ya juba, dan disyaratkan tidak ada rasa ujub biha dengan sholat tersebut. Faslun. Nah, pasal ini Musannif Sulamut Taufik menjelaskan tentang syarat diterimanya sholat ya. Kalau kemarin kan syarat-syarat sahnya sholat, syarat secara syariatnya ya. Sholat itu kan ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, waktunya sholat, pembatalan sholat, rukun-rukun sholat, harus punya wudhu, nggak boleh ada najis ya kan, masuk waktu sholat, itu syarat-syarat sahnya sholat. Nah sekarang apakah syarat sholat kalau udah dilakuin itu diterima sholatnya atau enggak gitu? Kalau kemarin untuk menggugurkan sholat, syarat-syarat yang kemarin kita pelajarin kalau udah dipenuhin itu sah, udah sah sholat. Jadi maksudnya gugur kewajiban sholat. Kita udah ngelaksanain sholat zuhur dengan syarat-syarat yang tertentu. Wudhu dulu, kan pakaiannya suci, nggak ada najis, lagi sholat juga nggak ngelakuin pembatalan sholat. Udah sampai tahiyat, salam, rapi, udah itu sholat dihitung sah dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya di waktu itu Anda nggak perlu sholat zuhur lagi, gitu maksudnya. Syarat-syarat yang kemarin tuh gitu. Syarat sah sholat yaitu syarat sholat yang menggugurkan kewajiban Anda waktu itu. Jadi waktu itu Anda udah sholat gitu, udah gugur kewajibannya gitu. Nah di sini Musonib nyeritain lagi tentang apakah sholat yang dilakuin ini yang kemarin itu tanda-tandanya, tanda diterimanya sholat gitu ya. Soalnya kan diterima enggaknya amal ibadah itu yang tahu hanya Allah, tapi ada tanda-tandanya gitu, yang mana ini ada sebabnya ya kan. Ini dia fungsinya, sebab itu kita bisa tahu, oh ternyata kalau kita ngelakuin ini bisa begini akibatnya, oh
kalau akibatnya begini berarti kita nggak mau, jangan sampai ngelakuin ini gitu ya. Itu fungsinya sebab, tanda. Nah ini tanda-tanda diterimanya sholat. Alhamdulillah ada tanda-tandanya, berarti kita bisa ngelakuin atau ngejauhin. Nah ini tanda-tanda diterimanya sholat. Tapi awas, jangan terlalu diprioritasin. Sebab kalau terlalu diprioritasin ke baper gitu. Kalau orang kita biasanya tuh perasaan, aduh gue puasa ini sebulan diterima gak ya? Lagi nggak pernah ngaji, nggak pernah ini, lagi puasa juga ngomongnya kasar, diterima gak ya? Nggak usah mikir gitu ya, husnudzon aja. Kita puasa, kita udah sholat, pakai syarat-syarat tertentu udah dilakuin, udah gitu, sah, udah gitu. Jangan sampai terlalu ya, jangan sampai, soalnya yang tahu diterima sholat ibadah enggaknya itu Allah. Tapi ada tanda-tanda. Nah ini enaknya, ini ada tanda-tanda yang mana kita bisa bisa deketin, bisa ngelakuin, atau bisa ngejauhin. Nah ini ada tanda-tandanya sholat diterima. Nah kita bisa lakuin ini gitu. Pertama, syarat ma'amamaro likobuliha, syarat diterimanya sholat indah Allah menurut Allah, ayak sida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Pertama, maksud sholat kita itu, kita sholat itu maksudnya wajah Allah, hanya murni karena Allah. Wajah Allah itu berarti ai zatahu, yakni zat Allah, wahdahu maha esa Allah gitu. Sholat zuhur ya udah karena emang ya udah karena perintah Allah, ya benar, ya udah karena kita hambanya Allah, ya udah jadi kewajiban kita gitu. Maksudnya udah murni, itu begitu, itu udah paling bagus tuh. Lalito mai, lihat samping wahdahu tengahnya. Kata Syekh Muhammad Nawawi, ini syarahan Syekh Muhammad Nawawi ini. Lalito mai, nah, maksudnya itu, maksudnya tujuan sholat itu wajah Allah, zat Allah itu maksudnya lalito mai, bukan karena toma itu ngarep fisawabi, akan ganjaran pahala fil jannati, di surga, walalil harobi, dan bukan juga karena mau kabur minal ikobi, dari siksaan. Kita nggak mau disiksa, makanya kita sholat, niatnya begitu, bukan karena gitu sholatnya. Ini tingkatan ikhlas paling tinggi nih ya. Nah nanti ada tingkatannya itu, ada ntar nyusul. Walalil harobi minal ikobi, bukan juga, kata Syekh Muhammad Nawawi ini maksud dari murni karena Allah ya, zat Allah. Walalil harobi minal ikobi, dan bukan juga sholat itu kita karena takut dari siksaan, kabur, nggak mau lari dari siksaan, makanya kita sholat. Nggak mau disiksa kita, makanya kita sholat, niat kita begitu gitu. Bukan itu, bukan yang dimaksud murni zat Allah. Ini namanya ikhlas ya. Maksudnya wajah Allah ini, maksudnya ayak sida biha wajah Allah ini, maksudnya tujuan dia sholat itu ikhlas. Maksudnya itu, maksudnya wajah Allah itu maksudnya ikhlas, murni karena Allah. Wal khaufi, dan bukan juga karena takut minanarik, dari api neraka gitu. Bukan juga, bukan mau surga, bukan karena takut neraka. Bali kaunihi ta'ala ilahahu, tapi karena memang Allah itu ilahahu, Tuhan kita, ilahahu gitu. Bal likaunihi, bal itu tetapi ya. Bal itu jadi, kalau bal itu hukum sebaliknya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia ibadah karena, sebelum hukum bal apa? Karena surga, karena neraka. Nah, bal likaunihi. Ya, jadi bal itu membalikan hukum dari hukum sebelumnya. Sebelumnya kan dia karena neraka, karena takut neraka, karena mau surga gitu. Tapi yang dimaksud ikhlas itu murni bener karena Allah itu maksudnya gini, bali kaunihi, tapi karena memang Allah itu ilahahu, Allah itu ya Tuhan kita. Ya karena Allah itu Tuhan kita, ya emang udah wajarnya kita sholat. Wa huwa abduhu, dan kita abdu, hamba Allah, udah, that's it gitu. Alasannya hanya segini doang. Ya karena Allah ya ilahahu, wahwa, dan kita abduhu, hambanya, udah sekedar gitu doang, gampang. Berarti ikhlas itu sebenarnya lebih gampang ya. Jadi lebih gampang aja, nggak ada alasan apa-apa, bener gak sih?
Kalau sholat itu ya karena balikaunihi ta'ala ilahahu. Allah itu ilah, Tuhan kita. Wa huwa wa ana abduhu. Kita itu hambanya gitu. Ini maksudnya di sini ikhlas. Nah, ikhlas yang ini nih yang kita tadi baru ceritain, ini ikhlas paling tinggi, martabat level 1 ini. Level 1. Nih ya. Bukan karena toma. Nih. Ini ikhlas level 1. Ya, jadi yang dimaksud karena Allah ikhlas tingkatan 1 bukan karena toma, mengharap pahala di surga. Gitu. Jadi ente sih lagi sholat zuhur niatnya nggak karena apa-apa, emang ini kewajiban ikhlas gitu. Malah paling mudah ya, ikhlas itu emang bukan karena apa-apa, ya udah karena kita emang ini wajib azan, ya udah kita karena ini wajib, ya udah iya, karena kita hamba Allah, emang udah kewajiban kita gitu. Itu ikhlas level 1 ini, tingkatan 1 ini ikhlas. Malah ikhlas mudah ya, ikhlas lebih mudah malah gitu. Soalnya gini, malah kata hikam juga gini, kata Syekh Imam Athoillah, kaifatat lubul iwado alal amal ya bal huwa fa'ilan gitu, lasta fa'ilan gitu. Kaifatat lubul iwado lasta fa'ilan, gimana bisa gitu. Kaifatat lubul iwad, gimana bisa ente ngarepin imbalan. Iwad itu imbalan. Gimana bisa ente kok ngarepin imbalan lasta fa'ilan, yang mana itu tuh bukan ente yang ngerjain gitu. Kayak gini, ente bisa sholat, puasa, bisa sedekah ke orang, bisa datang ngaji ke sini, itu karena siapa? Karena Allah, taufik dari Allah. Coba kalau nggak ada taufik dari Allah, ente nggak bakal nih datang ke sini. Ngapain banget datang ke sini? Ibaratnya secara nafsu enakan ngaji apa tidur? Tidur. Nih saya juga ngaji sama tidur ya tidur. Bener gak sih? Kita semua punya nafsu. Ya ngaji sama tidur mana yang lebih enak? Ya tidur. Ngapain nanti kesini gitu kan? Gitu, ya kan? Tadi apa? Gimana bisa kita ngarepin imbalan yang mana bukan kita yang ngerjain? Kasih teta basilah bisa sholat, puasa, ngerjain aktivitas sehari-hari, itu kan dari siapa? Dari Allah, taufik dari Allah, dikasih nih. Oh akhirnya gue mau ini dah. Oh kok gue bisa kuat ini, itu taufik dari Allah. Kok ente sholat gini, ini menurut versi yang pertama ya. Kenapa kok jadi ikhlas yang tingkatan pertama itu ente sholat bukan karena surga, bukan karena neraka. Karena gini menurut versi pertama, kata kitab hikam gini, kaifatat lubul iwad lasta fa'ilan, gimana bisa kok ente nggak mikir, kok ente ngarepin imbalan yang mana bukan ente yang ngerjain. Ente sholat dari siapa? Dari taufik dari Allah. Tapi sedangkan ente sholat itu minta pahala, nggak masuk akal, bener? Nggak masuk akal. Kayak gini, misalkan Tubas ngasih minjem Basilah sepeda. Tubas ngasih pinjem Basilah sepeda. Basilah udah pakai selama sebulan. Terus pas Basilah mau balikin, Basilah minta upah sama Tubas. Bas, upahnya dong, ini gue udah jaga, gue udah rawat, ya kan, nggak ada yang lecet, nggak ada yang ini, nggak ada ini itu, nggak mikir dong, bener nggak? Secara logika Basilah nggak mikir, kok Basilah minta imbalan sama Tubas. Itu sepeda aja dari siapa? Nah, masuk akal? Tuh, kok ente sholat mintain imbalan, ini versi yang ikhlas yang paling tinggi, bener, ikhlas paling pertama. Tapi kita coba lihat sholat duha. Wow. Coba aja kita tuh image di otak kita duha, materi aja gitu. Sebenarnya duha enggak sebenarnya buat uang, bukan. Tapi karena setelah sholat duha diberi sama Allah rezeki, kita
persepsi kita duha itu pasti uang, tentang uang, padahal nggak gitu. Wah, awas itu, hati-hati. Lebih di ini lagi ya kan. Kalau memandang dari versi pertama, bener gak? Sholat duha kayaknya udah rawan, bener gak? Kalau dilihat dari versi ilas pertama, yang mana katanya kata Syekh Muhammad Nawawi, ilas yang pertama ente sholat itu harus murni karena Allah, itu nggak boleh tomak, ngarep surga, ngarep nggak mau neraka gitu. Coba, tapi sekarang mau nanya, ente misalkan masih sholat, kenapa? Ada ngarepan mau dapat pahala gak dari sholat itu? Iya. Pasti. Ya itu nggak apa-apa. Baik, masih baik gitu. Kalau itu dapat pahala nanti ada yang kedua. Tapi kalau versi ilas pertama itu udah nggak masuk dah. Iya. Yeah. Karena yang pertama itu benar murni karena Allah. Gitu. Karena Allah. Kayak gini. Jadi ilas ini ya, ini dalam apapun lah ya. Ilas itu sebenarnya apa ya? Malah kita kayak lebih gampang tuh. Balikauni ta'ala ilahu. Gampang. Emang Allah itu Tuhan kita. Kayak gini. Padahal sholat itu kan ada sujud. Yang mana sholat itu kan berarti kita tunduk ya. Bukti maksudnya sholat itu bukti kita tunduk sama Allah. Tapi pas kita sholat aja kan kita suka ngegurutu gak? Ya kan? Sholat tetap gue lakuin, tapi kok gue masih sial aja gitu, apes mulu gitu. Lagi sholat, lagi sujud aja masih ngegurutu. Sedangkan sholat di sini kan artinya tunduk, harusnya gitu ya, tunduk pasrah gitu kan, gitu harusnya. Tapi gini, kalau kita mau lebih gampang kayak gini, misalkan ilas ini ya, ilas dengerin. Misalkan kita tahu bahwa kalau kita mau ke puncak gitu ya, Sabtu Minggu suka ada tilang, bener ya? Ganjil genap. Itu kita udah tahu belum? Secara pengetahuan kita udah tahu. Udah secara apa sih ya? Teknik dulu. Jadi sebenarnya ikhlas itu lebih kita bisa aplikasiin kalau kita tahu tekniknya dulu. Tekniknya gini. Kalau polisi Sabtu Minggu itu pasti hilang ganjil genap. Kita udah tahu dong. Udah tahu. Nah, kita ke sono jalan-jalan. Nah, pas lagi di situ kebetulan ada polisi, langsung kita ditilang. Tapi kita ngegurutu gak? Iya. Tapi kita udah tahu gak sebelumnya? Udah. Tapi kok lagi kejadian TKP kok kita masih ngegurutu? Padahal tekniknya kita udah tahu belum? Ya polisi emang tugas segitu dan kita yang nyamperin Sabtu Minggu. Udah tahu kita polisi adanya Sabtu Minggu ada. Tapi malah kita sengaja ke sono. Kebetulan kita yang ditilang. Kita udah tahu itu secara teknik, kita udah tahu tugasnya polisi begitu. Tapi pas kita yang kena ngeburu itu gak? Nah, itu. Makanya untuk mengurangi itu kita harus tahu dulu awalnya. Harus tahu dulu hakikatnya. Hakikatnya emang begitu kan? Dasarnya tekniknya emang gitu kan? Polisi emang begitu, tugasnya begitu, menilang pelanggaran Sabtu Minggu, ganjil genap, gitu kan. Kita harus tahu dulu itu, kita udah tahu. Nah, kalau kita udah tahu ini, hakikatnya kita udah tahu begini. Kalau kita udah dapat kejadiannya seperti itu, kita nggak terlalu menggerutu, bener? Iya kayak gitu. Kita udah tahu nih, oh iya itu, malah kita udah rencana ya kan. Oh pasti kalau Sabtu Minggu udah ini apa yang kita dapat, berarti kita nggak menggerutu dong. Harusnya, bener. Nah itu, kayak gitu. Nah maksudnya apa? Maksudnya kita tahu kan, roditu billahi robba, aku ridho Allah tuh Tuhanku. Kalau kita bener udah ikhlas bahwa Tuhan Allah itu Tuhan kita, kita udah ikhlas. Tapi kalau kita dikasih ujian ngeguru tuh gitu. Tapi baik, nggak apa-apa, bagus. Tapi tekniknya gini, kita harus tahu dulu tekniknya. Oh Tuhan itu kita dari awal juga kita udah ikhlas bahwa Allah itu Tuhan kita.
pas kita udah dikasih ujian, dikasih menurut kita, aduh kok begini, hari kita begini dapat ujian cobaan, nantinya kita nggak bakal ngegerutu karena kita udah tahu dulu tekniknya. Jadi ya jangan dari rasa dulu, susah. Kalau ikhlas dari rasa dulu susah, tapi dari ilmu kita dulu, dari teknik dulu, gitu caranya. Kalau mau ikhlas dari teknik dulu, dari ilmu dulu. Ilmu maksudnya dari pengetahuan, dari ilmu. Kita tahu bahwa Allah Tuhan kita udah tahu dong, udah tahu Allah itu bukan hanya ngasih nikmat tapi cobaan. Nah, pas kita dikasih cobaan, kita juga ngeguru tuh, karena kita belum makemin lagi nih awalnya kan kita udah tahu bahwa Allah itu bukan hanya ngasih nikmat tapi ngasih ujian. Udah tahu tuh, kita ilmu dulu, kita harus tahu ilmu itu dulu. Nah, kalau kita udah tahu TKP hari kejadian itu kita dikasih ujian, kita nggak bakal terlalu ngeguru tuh, itu dulu gitu. Minimal kita ikhlasnya dalam segi ilmu itu dulu, bener? Itu dulu malah itu, ya kan? Nah, ini juga gitu. Balik kauni ta'ala ilahu wa abduhu. Ya, kita sholat itu, ini versi pertama ya, versi yang benar-benar murni karena Allah, bukan karena mau masuk surga biar supaya enggak disiksa masuk neraka. Versi tingkatan ikhlas yang pertama gitu. Ya, kita tahu Allah itu tuh Tuhan kita. Ya, kita ya udah ibadah gitu. Bukan ibadah sholat karena mau pahala, mau dapat bidadari di surga, dapat pahala biar masuk surga. Ya udah, itu karena Allah aja gitu. Ya, karena itu karena Allah adalah Tuhan kita, ya udah sebagai bentuk hormat kita, takzim kita ibadah sebagai syukur itu. Ini ikhlas ya, mudah ya, gampang. Jadi ikhlas itu harus dari ilmu dulu, ya, paham ya? Dari ilmu dulu, kita tahu begini gini. Entarnya kalau kita kejadian nggak terlalu menggerutu gitu. Harus tahu itu dulu, itu gampang, lebih mudah gitu. Nah, ini itu ikhlas yang pertama. Au ayat lubah biha asawab. Nah, ini martabat ikhlas yang di bawah yang tadi nih, levelnya lebih turun satu. Atau ia sholat tapi menuntut pahala wal jannata dan surga. Au ya khofa minal iqab binar, dan ia takut siksaan api neraka. Nah, ini martabat ikhlas yang kedua. Ini masih ikhlas, nggak apa-apa, masih baik ini, masih. Jadi ente sholat, tapi niatnya itu biar dapat fasilitas bagus di akhirat, biar surga di sana, dapat bidadari. Itu nggak apa-apa. Kita sholat takut dosa. Kalau nggak sholat dosa nih, takut disolokkan azab. Nggak apa-apa, ada ente niat begitu, nggak apa-apa, itu masih baik, masih dikategoriin ikhlas, masih juga. Itu kategori kedua, masih itu. Nah, ini tanda-tandanya sholat diterima, masih gitu, masih udah, ini masih kok, masih diterima, masih disebut ikhlas. Au ayatasyarrafa biha wayan sibu ilahi ta'ala. Atau, nah ini martabat ikhlas yang ketiga. Atau ia merasa lebih mulia, dengan sholat itu lebih mulia gitu. Nah, yang ketiga ini lebih ke duniawi ya, lebih ke duniawi. Jadi yang ketiga ini mulia karena sholat, atau kita dikasih lebih rezeki yang luas, kayak sholat duha berasa rezeki luas aja, atau sholat itu terus sholat sunnah banyak, itu niatnya mulia gitu, niatnya gitu, nggak apa-apa, itu masih baik. Tapi paling rendah itu masih disebut ikhlas juga, ikhlas gitu, masih ikhlas juga, nggak apa-apa gitu. Jadi gini, berarti gini, ibaratnya kita sholat, puasa, atau ibadah misalkan haji, umroh, itu niatnya supaya dibales sama Allah, nggak apa-apa, masih baik juga, itu masih nggak apa-apa, masih baik juga gitu.
Atau apa lagi kan haji sama umroh. Haji sama umroh itu ibadah yang pakai biaya. Udah jual ini, jual itu, nabung dari dulu. Terus dia haji umroh. Niatnya tetap sih, niatnya tetap karena Allah. Tetap kan coba rasih atau teta atau basilah yang niatnya katanya supaya dibalas, ya kan, supaya dapat pahala, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ente niatnya tetap karena Allah. Jadi masih melibatkan Allah, tapi ngarepin surga, ngarepin dikasih rezeki yang luas, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ngarepnya ente itu karena Allah, tetap karena Allah. Jadi nggak apa-apa. Jadi kenapa ini tiga-tiganya masih disebut ikhlas? Kenapa? Karena masih melibatkan Allah. Yang tadi, yang nomor kedua, ente mau pahala di sono, mau dapat bidadari, nggak apa-apa. Tapi ente tetap niatnya, sholatnya, hajinya, ibadahnya tetap niatnya karena Allah. Tapi gini, ya Allah, ini apa udah sholat ini udah banyak-banyak gitu. Masa sih nggak dikasih kayak gitu berarti? Masa sih nggak dibalas kayak gitu. Tapi menurut versi pertama yang kayak gitu tuh malu-maluin. Udah dikasih sholat juga udah disebut nikmat. Itu udah disebut nikmat gitu. Udah dikasih sholat juga udah disebut nikmat. Jadi minta juga menurut ikhlas versi pertama itu nggak mikir gitu, katanya gitu malah. Iya. Nggak mikir, udah dikasih sholat tapi tetap minta. Secara logika ini malu-maluin. Malu-maluin, dikasih sholat aja udah itu taufik yang besar. Coba dari ribuan jutaan orang, ya kenapa ente yang dikehendakin bisa sholat gitu? Dari ribuan kenapa ente yang dikehendakin jalan ke sini ngaji? Itu kan luar biasa, ya kan? Yang mana ente nggak sadar itu gitu. Nah, ente nggak sadar udah ngelakuin minta imbalan lagi. Menurut versi pertama ikhlas itu bukan gitu, malu-maluin kayak gitu. Udah dikasih sholat itu tuh udah luar biasa. Makanya kalau ngedoa itu malah kan ada ngedoa itu ya, ente minta doanya dikabulin itu udah kelancangan yang luar biasa gitu. Bener gak? Kenapa? Karena doanya aja udah suatu pengkabulan. Jadi ente mau ngangkat tangan aja itu udah berharga, udah nikmat yang besar. Ente mau berdoa itu udah dikasih sama Allah. Kok ente bilangnya udah doa kok nggak dikasih? Itu pemberian Allah malah. Gitu. Ya, coba aja kesehari-harian ente aja, dagang atau usaha atau ngajar, gitu. Ya kan, terus ente digaji, ya kan. Nah, awas jangan sangka gaji itu karena kerja keras ente, ya kan. Itu dari Allah. Ente bisa dagang, ente bisa usaha, bisa ngajar itu juga karena Allah, gitu. Bener. Atau secara teori yang kata kita ikhlas tadi ya, ikhlas gitu. Ikhlas kayak doa gini. Doa juga kenapa kita suka, menurut kita tuh orang banyak yang kecewa habis doa. Kenapa? Ya karena nggak tahu arti ikhlas. Doa itu kan udah taufik dari Allah. Ikhlas. Ya kan? Kayak gini, misalkan ngajar ya. Saya tahu ngajar ini dari pemberian dari Allah, ibadah. Wah, alhamdulillah dikasih platform, dikasih tempat buat ibadah gitu. Ini berarti udah pemberian dari Allah. Nah, kalau Tubas nggak ikhlas tadi secara teori, Tubas nggak ngerti yang tadi. Ini Tubas udah gondok ini. Ngajar tapi kok nggak dibayar. Nggak dihormat ke orang-orang. Ya kan? Itu udah nggak ini. Tapi kalau dengan ikhlas ente tahu bahwa ya udah ini emang malah ini pemberian Allah, udah takdir dari Allah, udah ikhlas. Mau apa-apa juga ya udah, oh ini dari Allah pemberian. Gitu. Wah, kalau udah dikasih sama orang atau apa itu udah nggak kepikiran lah gitu. Ini aja
Udah alhamdulillah dikasih ngajar, ente dikasih bisa aktivitas, itu udah nikmat. Gitu. Jadi kalau ngarep imbalan lagi, menurut versi ikhlas pertama itu kelancangan luar biasa, kayak gitu. Makanya kalau mungkin saya nggak ikhlas nih, saya sudah ngeguru tuh. Bener gak? Iya, bener. Secara teori ini kalau mau ngajar lagi. iya bener. Dan guru-guru lain juga gitu. Iya. Bener gak? Dihormat nggak seperti hormat yang orang lain, nggak digaji, kan? Nggak dibayar. No, udah uring-uringan nggak? Udah berhenti. Udah nggak bakal kenal. Udah ngapain di sini? Begitu bener gak? Iya. Tapi kan kita tahu dulu yang tadi ikhlas itu tahapnya dari situ. Kita harus dari awal dulu. Oh, ini tuh dari pemberian dari Allah. Oh ya udah, dari Allah ya udah, ini udah berharga banget, taufik dari Allah ke ente. Sholat, ya kan, ini kan lagi ngebicarain sholat, ya gitu. Sholat yang bener-bener ikhlas murni kalau Allah, karena Allah nggak mintain imbalan. Ini lagi bicarain itu ya. Sholat yang diterima Allah yaitu sholat yang karena Allah murni. Nah, disebut ikhlas. Syarat pertama ikhlas yang versi pertama yaitu nggak ngarep apa-apa. Maksudnya apa? Ya udah, sholat ente karena Allah, bukan ngarepin imbalan. Lo kok lancang banget ngarep imbalan? Sholatnya ente bisa gerak sholat aja karena Allah. Modalnya gitu, ngerti gak? Modalnya dari Allah. Lah kok abis ngerjain sholat kok ngarep ngegurutu, ngarep gitu. Lo kok gue udah sholat udah gini kok alak nggak baik-baik aja, udah ngaji udah begini kok sifat masih gini-gini aja, lo kok mikir gitu? Itu pandangan yang geblek lah ya. Lo kok udah sholat udah ngaji terus di mana-mana kok alak masih begini, masih belum bisa. Itu lo nggak ada hubungannya. Ente ngaji aja udah taufik, itu udah pemberian Allah gitu. Kok ente udah ngaji, udah tiap hari ngaji kok masih mau imbalan? Kok imbalannya saya mau ngerti nih gitu. Oh oke, itu mah ngerti, bagus, tapi jangan sampai menghilangkan rasa syukur, itu maksudnya. Jadi ini pertama lagi ngejelasin bahwa sholat itu murni karena Allah, bukan karena imbalan, kayak gitu ya. Ikhlas maksudnya yaksida biha wajola, itu maksudnya ikhlas ya. Udah nggak guru tuh orang, bener gak? Bener gak? Tapi udah tahu dulu, oh ini takdir dari Allah. Saya ngajar, ya ini udah takdir dari Allah, pemberian Allah. Ini aja udah berharga, ngarep lebih kok, ya kan? Apa gitu? Kok bisa ngajarnya aja itu dari Allah, udah pemberian, udah dikasih, kok minta lagi. Makanya kalau versi pertama malah ikhlas versi kala Allah, karena Allah ya. Kalau kita ngelihat doa nuntut untuk dikabulkan itu udah kelancangan luar biasa. Kenapa? Karena untuk ente mengangkat doa aja itu udah pemberian Allah. Suatu ketika yang ente harapin, yang ente doain tiap hari dikabulkan, itu sesuatu yang ente harapin dikabulkan itu karena apa? Kenapa itu dikabulkan? Kenapa ente doa tiap hari mau ini alhamdulillah suatu hari kejadian, terbukti kejadian, alhamdulillah dikabulin. Nah, pengkabulan ini, dikabulinnya ini permintaan ente kenapa? Karena apa? Karena doa ente kan? Alhamdulillah nih gua doa tiap hari gua itu. Gimana kalau ada orang yang ngedoa nggak dikabul-kabulin? Apa itu orang bakal gila gak? Bakal. Kenapa? Nggak ada nggak ada ilmu ini, nggak punya ilmu, kan? Banyak orang yang stres, gila, udah usaha begini keras. Kenapa? Nggak ada ikhlas ini, nggak dimanepin ilmu ini. Oh udah gila orang ya, udah usaha kan, udah doa setiap hari nggak dikabulin, akhirnya kecewa kayak gini gitu, kan? Awas, harus diingat, sesuatu hal terjadi itu bukan karena doa kita, itu karena Allah aja mau kasih. Nggak ada hubungannya ente doa, enggak. Lo ada kok yang nggak ngedoa dikasih, bener? Nah itu kenapa? Ayo, bingung lagi ntar ditanya begitu. Dan ente bakal bingung lagi nih, dengerin. Orang kafir dikasih rezeki, bakal masuk akal lagi gak? Nggak lebih masuk akal kan? Tuh,
itu menangkis bahwa sesuatu terjadi bukan karena doa ente. Awas ya, bukan karena usaha ente sekeringet aja, enggak. Emang karena Allah mau ngasih aja, bukan karena ente doa tiap hari pagi siang malam, bukan karena duha ente setiap hari, enggak, karena Allah mau ngasih aja gitu. Bahkan yang nggak pernah sholat aja dikasih. Ayo ente mau ngeliat apa? Lihat kondisi kayak gitu. Iya, ada. Bener gak? Yang berdoa setiap hari, yang doa setiap hari, yang usaha setiap hari dan mengharapkan imbalan, yang mana itu tuh dari dia, ya kan? Sesuatu yang didapetin itu dari kita. Gimana orang ini ngelihat yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji dikasih kesenangan? Gimana ngelihatnya? Bakal kesel nggak? Kesel, kecewa, amburadul, kok gini, kok nyalain Tuhan, kok saya udah. Mendingan. Nah, ya kan? Akhirnya begitu. Gitu. Nah, gitu. Nah, tapi menurut ikhlas versi yang martabat yang kedua ini itu masih baik. Kita sholat niatnya sih ente tetap karena Allah, kita niat tetap niat karena Allah. Tapi ada embel-embelnya, mau dibales nggak apa-apa, masih baik juga. Apalagi haji sama umroh yang mana ibadahnya pakai biaya gitu, udah jual ini niat hajinya sih niatnya kan Allah, tapi ya Allah tolong engkau maha kaya, balaslah kayak gitu. Nggak apa-apa, masih baik juga. Ente tingkatan yang mana itu? Yang mana? Yang ketiga. Malah nggak ada. Lihat ntar ada selanjutnya tuh. Walaupun tingkatan ketiga nggak apa-apa. Sebenarnya lebih banyak itu mintanya. Lebih macam-macam. Tuh lihat. Fal awalu. Nah, tingkatan yang pertama itu disebut a'la darajatil ikhlas. Tingkatan yang pertama tadi ya, yang mana sholat itu murni karena Allah, bener-bener karena zat Allah, nggak karena apa-apa. Karena Allah itu Tuhan kita aja, terus kita hamba, nggak karena apa-apa. Karena Allah itu Tuhan kita, ya udah bentuk kehambaan kita, bentuk kita itu budak, ya udah kita ibadah, bener gak sih? Kayak gitu. Bukan karena apa-apa. Karena Allah Tuhan, kita hamba. Balikaunihi ta'ala wa huwa abduhu, kita Allah Tuhan, kita hamba. Udah sewajarnya gak sih, Mas? Wajar gak sih? Wajar, bener gak? Iya. Jadi hidutin ya. Wajar. Misalkan Rasi punya asisten nurut ke Rasi. Ini asisten perlu nanya gak sih kenapa dia harus nurut? Emang dia tahu posisinya gak? Dia asisten, Rasi bos. Bener gak sih? Udah gitu doang. Tetah ke orang tua, Rasi ke orang tua. Perlu nanya gak sih Tetah kenapa harus nurut ke orang tua? Karena memang Tetah anak itu orang tua. Udah itu doang. Itu lebih gampang gak sih sebenarnya? Iya, Lebih rasional gak sih? Lebih malah masuk akal gak sih? Lebih mudah ya kan? Ya itu Tuhan, ya Allah Tuhan, kita hamba. Udah sewajarnya. Wajar gak sih kita ibadah? Nah, kalau menurut versi pertama minta imbalan itu kurang ajar, ibaratnya gitu. Ngarap-ngarap ya versi pertama, tapi kedua ketiga boleh, nggak apa-apa. Nah, fal awalu tingkatan ikhlas yang pertama adalah darajati ikhlas, itu derajat ikhlas paling tinggi katanya.